Ustaz, setiap hari kan kita makan, kita minum. Itu pasti kita nggak pernah lepas yang namanya makan dan minum. Iya. Kira-kira dapat pahala nggak kita makan dan minum? Kalau menurut ana ya, itu tergantung niat kita. Itu niat. Iya, Tapi karena semuanya berdasarkan niat. iya, karena niat itu kan membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Jadi kalau seseorang itu meniatkan minum ini ya karena untuk kebutuhan semata ya, untuk menghilangkan rasa dahaganya, maka dia tidak akan berpahala. Masya Allah. Ya. Jadi semuanya Ini sebuah berdasarkan niat. Niat. Tapi kalau dia niatkan ya, ini minum ini karena Allah Subhanahu wa taala, misalkan, ya Allah, aku minum ini agar aku kuat untuk beribadah kepadamu, maka dia akan diberi pahala karena sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Ya. Perbuatan itu disertai Berdasarkan niat. ya berdasarkan niat. Seseorang akan dibalas berdasarkan niatnya Iya. apa. Ya. Jadi kalau sekarang kita ditanyakan sama orang-orang, ibadah, pasti teringatnya sholat, Iya. teringatnya haji, teringatnya Ah. puasa, Ah. berkurban. Intinya seolah-olah ibadah itu sesuatu yang berat. Sholat, katakanlah sholat malam itu berat, kita bangun tengah malam. Apalagi berhaji, bersuang banyak, kurban apalagi, misalkan. Iya. Namun sebenarnya setiap aspek kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah. Iya. Kapan? Ketika kita tahu caranya. Bahkan makan dan minum kita ini bisa menjadi sumber penghapusan pahala dan ditambahkan derajat dan pahala kita insya Allah. Ya, Masya Allah. Penghapusan dosa, afwan ya. Ya. Ditambahkan pahala dan derajat kita. Ya, bahkan Allah memerintahkan pertama untuk kita bukan ibadah, makan. Makan ya. Ya, ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu memerintahkan para rasul, innallaha amara bihil mu'minin kama amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan para nabi sebagaimana Allah memerintahkan orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan para nabi. Artinya jika sesuatu itu Allah perintahkan kepada nabi, maka juga menjadi perintah bagi orang-orang mukmin. Maka Rasulullah mengatakan, "Idz qala ya ayyuhan nabi, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Ya. Jadi perintah pertama makan yang baik, baru beramal soleh. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan di antara Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwasanya syarat diterima ibadah adalah seseorang itu apabila dia makan sesuatu yang halal. Makan sesuatu yang baik, maka dengannya ibadah akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak hadis menunjukkan akan hal ini. Salah satunya hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, di sana ada seorang laki-laki telah yutilus safar, berjalan cukup jauh, asy'atha akbar. Dia sudah capek, compang-camping bajunya dan rambutnya udah penuh dengan debu. Beracak-acakan. Di safar termasuk salah satu sebab mustajabnya doa. Apalagi dengan keadaan yang cukup lemah, mustajab doa. Namun ketika itu dia mengangkat tangannya mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku ini dan itu dan sebagainya. Namun kata Rasulullah, wa akala Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram dan dia mendapatkan gizi di halal. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa diterima? Kenapa? Karena makanannya enggak baik. Maka makan ini sebenarnya sumber ibadah kita yang menjadikan ibadah selanjutnya sah atau tidak. Maka perhatikan makanan kita. Bahkan ya perintah makan ini kita bisa mendapatkan pahala, ya bahkan diampuni dosa apabila kita makan dengan cara yang benar. Ya mungkin kita ketika ditanyakan ya setelah makan baca apa, pasti menjawab alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Atau apa? Saya baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oke lah. Kita tidak mengatakan doa ini salah. Intinya ketika doa itu mengandung makna yang baik, maka itu diperbolehkan. Ya. Namun di sana ada doa yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang apabila kita baca, Allah akan ampuni dosa kita yang lalu. Bayangkan, kita sering mendengar barang siapa yang sholat malam misalkan karena dia beriman kepada Allah, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ataupun orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan Allah ampuni dosanya yang lalu.
Ya wajar lah kan, salat, puasa. Tetapi ini makan, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni semua dosa-dosa yang lalu. Kita, jika seandainya Allah tidak wajibkan tidak mengampuni dosa kita, tidak mengangkat derajat kita, tidak memerintahkan kita makan, kita juga pasti akan makan, ya kan? Karena memang kebutuhan kita. Ya. Namun Islam ini sangat indah. Ketika makan menjadi kebutuhan, Allah tetap jadikan pahala di dalamnya bagi orang-orang yang terus mengingatnya. Bahkan makan saja Allah akan ampuni dosa kita. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, insyaallah dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan barang siapa yang makan, kemudian dia membaca satu doa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang makan mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepada aku, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku berupa makanan ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, yang aku dapatkan ia bukan karena usaha dan kekuatan dariku. Apa akibatnya? Apa hadiahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Kita makan kenyang, senang, baca doa, dapat pahala. dapat pahala, diampuni dosa yang lalu. Masya Allah. Jadi kalau mau banyak ampunan dosa, banyak jangan, nggak boleh berlebihan. Intinya apapun aktivitas kita bisa bernilai pahala jika kita tahu caranya dengan niat tadi kita katakan, niat yang benar dan tahu tata caranya dan apa saja yang sunnah Rasulullah ajarkan. Intinya ibadah itu mudah sekali, bukan hanya salat ataupun haji yang kita nggak sanggup. Ya, pergi menikah juga belum sanggup, apalagi haji ya. Jadi insyaallah kita mulai dengan ibadah-ibadah yang seperti ini. Seperti ini ya. Masya Allah. Jadi jangan kita sia-siakan ya. Ini memang kalau orang memandangnya hal sepele ya. Namun kalau kita niatkan dengan ikhlas karena Allah, karena kita minum karena Allah, akan mendapatkan pahala. Begitu ya. Masya Allah. Makan minum dapat pahala. Tapi jangan kasih tahu kepada para perempuan, kasihan mereka tambah gemuk banyak makan.